Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil amin wa alihi tahirin at-tayyibin wa ashabihil hudadil muhtadin. Ja'alana Allahu wa iyyakum min ibadihi sholihin al-aminin al-faizin. Amin amin. Bihurmati hadzal konten wa bihurmati kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku seiman, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mempunyai beberapa sahabat-sahabatnya yang sangat bijaksana. Makalah-makalah mereka terabadikan dalam beberapa kitab. Di sini kami akan membawakan beberapa makalah-makalah sahabat-sahabat terdahulu. Salah satunya adalah bahwasannya sahabat Utsman bin Affan mengatakan, ambillah hikmah dan pelajaran dari kisah-kisah orang-orang terdahulu. Banyak sekali kisah-kisah kebaikan orang-orang terdahulu yang bisa menuntun hidup kita menjadi jalan menuju jalan yang terbaik dan mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Beliau berkata lagi, tergelincirnya lidah itu lebih berbahaya daripada tergelincirnya kaki. Kita mempunyai lisan yang ketika kita tidak bisa menahannya, banyak melontarkan kata-kata yang pedas, menyakiti terhadap saudara-saudara kita. Untuk itu lebih baik untuk diam daripada ketika kita tidak bisa menahan lidah kita dalam menyakiti saudara-saudara kita. Beliau berkata lagi, alam kubur merupakan pintu masuk akhirat sekaligus pintu keluar dunia. Nikmat dan siksa di sana tidak lebih dahsyat dibanding di akhirat. Hadirin mustami'in yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alam kubur atau yang disebut barzakh adalah alam di antara dunia dan akhirat. Nikmatnya di dalam kubur itu menandakan bahwa insya Allah kita akan menempatkan nikmat di alam akhirat atau di surga nanti. Siksa di kubur termasuk juga gambaran-gambaran ketika kita nanti disiksa di akhirat. Oleh karena itu berhati-hatilah dalam melangkah. Lebih baik kita mengamalkan perbuatan-perbuatan yang diridhai Allah supaya kita hidup enak nikmat di alam kubur sampai di akhirat. Amin amin. Salah satu sahabat yang lain adalah Abu Bakar As-Siddiq. Dalam makalahnya mengatakan, salah satu dosa terburuk adalah seseorang yang menganggap remeh dosanya. Banyak di antara kita menganggap remeh dosa-dosa kecil. Ketika kita sering melakukan dosa-dosa kecil, tak ayal akan menjadi tumpukan-tumpukan dosa kecil hingga menjadi dosa besar yang akan membelenggu kita di hari akhirat nanti. Beliau juga mengatakan dalam makalahnya yang lain, siapa yang menjauhkan diri dari sifat suka mengeluh, maka berarti ia mengundang kebahagiaan. Nasihat beliau begitu singkat namun syarat dengan makna. Jangan sampai kita banyak mengeluh, karena mengeluh itu menjauhkan diri dari kebahagiaan. Beliau mengatakan dalam makalah yang lain, tanpa tindakan pengetahuan tidak ada gunanya.
Dan pengetahuan tanpa tindakan itu sia-sia. Mustami'in yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, beliau menganjurkan supaya kita mengamalkan pengetahuan-pengetahuan yang kita dapat, berbuat baik dengan pengetahuan-pengetahuan itu, karena pengetahuan yang diamalkan itu sama dengan pohon yang berbuah. Dalam makalah yang lain, kecerdasan yang paling cerdas adalah takwa, dan kebodohan yang paling bodoh adalah maksiat. Mustami'in yang dirahmati Allah, marilah kita meningkatkan ketakwaan kita, yaitu dengan menjalankan seluruh perintah Allah dan menjauhi dari segala larangan-larangannya, serta menjauhi dari kemaksiatan-kemaksiatan, karena itu adalah tindakan yang bodoh ketika kita melakukan maksiat. Dan tindakan yang cerdas adalah kita selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makalah yang lain, jadilah seperti pohon kayu yang lebat buahnya, tumbuh di tepi jalan, dilempar buahnya dengan batu tetapi tetap dibalas dengan buah. Pohon yang berbuah menggambarkan bahwa ketika kita disakiti oleh orang lain, akan tetapi kita akan memberikan manfaat terhadap orang yang menyakiti kita. Itulah contoh perbuatan yang sangat terpuji, seperti pohon yang lebat buahnya, tumbuh di tepi jalan. Pohon itu dilempari dengan batu, akan tetapi pohon itu tetap memberikan buah kepada orang yang melemparnya. Sahabat yang lain yang dikenal sebagai sang pemberani pada zaman Rasulullah, yaitu sahabat Umar bin Khattab, dalam makalahnya mengatakan cara terbaik untuk mengalahkan seseorang adalah dengan mengalahkannya dengan kesopanan. Kita tahu bahwa Sayyidina Umar bin Khattab adalah seorang yang pemberani, keras, tegas dalam menyampaikan keadilan. Akan tetapi beliau sering menggunakan cara terbaik dengan mengalahkan seseorang adalah dengan kesopanannya, bukan dengan kekerasan. Itulah contoh yang terbaik. Umar juga berkata, mahkota seseorang adalah akalnya, derajat seseorang adalah mengalahkannya dengan kesopanan. Mahkota seseorang adalah akalnya, maksudnya adalah ketika orang-orang menggunakan akalnya, itu cenderung untuk menghasilkan perbuatan-perbuatan yang baik. Derajat agama seseorang akan meningkat ketika menggunakan akalnya, dan kehormatan seseorang adalah budi pekertinya. Orang akan mendapatkan kehormatan ketika mereka menggunakan budi pekerti yang baik, akhlakul karimah, akan dipuji warga sekitar.